Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kelas fisika pada materi gerak harmonis sederhana dengan saya, Fitri Nurhafizah. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita lihat. Nah, di sini ada dua bandul yang memiliki massa yang berbeda. Bandul A dengan massa 0,5 kilo, sedangkan bandul B dengan massa 1 kilo. Jika kedua bandul tersebut digerakkan dari sudut atau simpangan yang sama dan dilepaskan secara bersamaan, bandul manakah yang memiliki periode ayunan lebih lama? Jika kalian menjawab A, maka kalian beranggapan bahwa massa berbanding terbalik dengan periode, yaitu semakin kecil massa, maka periode akan semakin besar, yaitu bandul akan bergerak semakin lambat. Tetapi jika kalian menjawab B, maka kalian beranggapan bahwa periode sebanding dengan massa, yaitu semakin besar massa, maka bandul akan bergerak semakin lambat. Namun, jika kalian menjawab C, maka massa tidak akan mempengaruhi periode, sehingga periode ayunan bandul akan tetap sama walaupun massanya berbeda. Untuk mengetahui hubungan massa dan periode pada bandul sederhana, kita akan melakukan eksperimen atau percobaan terkait bandul sederhana menggunakan website PET Colorado atau PET Simulation. Sebelum itu kita harus mengaktifkan penggaris, stopwatch, dan periode tracknya. Nah, di sini kita menggunakan massa yaitu 0,5 kilo untuk massa bandulnya. Kemudian panjang talinya yaitu 0,7 meter dengan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita akan menggunakan sudut simpangan sebesar 20 derajat. Kita akan menghitung lamanya bandul tersebut, bandul ini bergerak sebanyak 10 putaran dengan massa 0,5 kilo. Oke, kita mulai sekarang ya dengan kita aktifkan dulu stopwatch-nya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yaitu kita dapatkan waktunya 17,68 ya. Kita catat terlebih dahulu. 17,68 sekon. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan massa yang berbeda, yaitu kita coba dengan massa 0,7 kilo ya. Oke, dengan panjang tali yang sama yaitu 0,7 meter. Kita kembalikan dulu stopwatch-nya. Kemudian kita aktifkan lagi stopwatch-nya dengan sudut simpangan yang sama yaitu 20 derajat. Kita akan melakukan percobaan pada massa bandul 0,7 berbeda dengan massa yang tadi yaitu 0,5 kilo dengan putaran yang sama yaitu sebanyak 10 kali ya. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sama ya, yaitu 17,68 sekon. Kita catat dulu ya. Nah, berarti pada massa yang berbeda dapatkan waktu yang sama untuk bandulnya bergerak, yaitu selama 17,68 sekon.
Oke, kita coba percobaan lainnya yaitu dengan mengubah panjang talinya ya. Kita ubah panjang talinya dari 5. Oke, menjadi 0,5 meter dengan masa 0,7 kilo. Kita kembalikan dulu stopwatch-nya, kita aktifkan. Kita akan menggunakan simpangan yang sama yaitu 20 derajat ya. 20 derajat dengan 10 kali putaran juga dengan gravitasi yang sama dan massa yang sama. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita dapatkan lamanya bandul bergerak yaitu selama 14,91 sekon ya. Nah, tadi kan kita melakukan percobaan dengan massa yang sama dan panjang tali yang sama. Didapatkan lamanya bandul bergerak itu sama yaitu 17,68 sekon. Tetapi kita mencoba dengan panjang tali yang berbeda. Didapatkan lamanya bandul bergerak itu berbeda dengan yang tadi yaitu selama 14,91 sekon. Maka kita akan melakukan perhitungan mengenai periodenya di slide berikutnya ya. Tapi kalau ditinjau maka terbukti bahwa massa itu tidak mempengaruhi periode ayunan. Tetapi yang mempengaruhi periode ayunan adalah panjang talinya. Berikut adalah tabel dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi. Pada panjang tali yang sama yaitu 0,7 meter dengan dua massa yang berbeda yaitu 0,5 kilo dan 0,7 kilo dan diputarkan atau berputar sebanyak 10 kali sama masing-masing 10 kali diperoleh. Nah, di sini diperoleh waktu yang sama yaitu dia bergerak selama 17,68 sekon. Sehingga diperoleh periode yang sama yaitu 1,768. Tetapi jika kita bandingkan dengan massa 0,7 kilo dengan panjang tali yang berbeda yaitu dikurangin 0,2 meter dari yang awal yaitu dia bergerak selama 14,91 sekon ya. Padahal dia tuh sama bergeraknya yaitu 10 kali juga sehingga diperoleh periode yang berbeda yaitu 1,491 sekon. Nah, dari pengamatan hasil ini terlihat bahwa panjang tali yang 0,5 itu yang lebih pendek itu lebih cepat bergeraknya ya daripada yang panjang talinya 0,7 meter. Pasti kawan-kawan pada bingung nih, dari mana sih dapat nilai periode pada percobaan tadi? Nah, nilai periode pada percobaan tadi itu didapat dari perbandingan antara lamanya bandul bergerak atau waktu dengan berapa kali bandul tersebut berputar, sehingga diperoleh persamaan yaitu T sama dengan T per N, di mana T adalah periode dengan satuan sekon, T kecil adalah waktu dengan satuan sekon juga, dan N adalah jumlah gerakan bandul. Nah, jadi dapat disimpulkan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi bahwa massa tidak mempengaruhi periode, tetapi yang mempengaruhi periode adalah panjang tali dan gaya gravitasi. Sehingga persamaan untuk periode adalah T sama dengan 2pi akar L per G, dengan L di sini adalah panjang tali dengan satuan sekon, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat. Untuk memudahkan pemahaman kalian,
terkait pengaruh massa terhadap periode, maka kita akan memperhatikan bagaimana kedua orang yang ada di dalam video ini menuju tempat yang sama secara bersamaan. Nah, kita lihat bahwa lelaki yang memakai baju merah memiliki massa yang lebih besar atau berat badan yang lebih besar daripada lelaki yang memakai baju biru. Tetapi mereka mengayuh sepedanya dengan kecepatan yang sama. Nah, kemudian mereka akan mencapai tempat yang sama itu secara bersamaan. Nah, hal ini berarti massa atau berat badan mereka itu tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya mereka akan sampai ke tujuan mereka. Tetapi jika tinggi badan mereka itu berbeda, maka itu akan mempengaruhi laju atau lambatnya mereka akan sampai ke tempat tujuan. Sehingga dapat dilihat bahwa massa itu tidak akan mempengaruhi periode atau waktu atau cepat lambatnya suatu ayunan. Untuk menambah pengetahuan kita terkait tidak adanya pengaruh massa terhadap periode atau lama cepatnya sebuah bandul bergerak, di sini saya menyajikan contoh pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada permainan ayunan, di mana dapat dilihat dua orang anak dengan massa yang berbeda, yaitu anak yang menggunakan baju pink memiliki ukuran dan berat badan yang lebih berat daripada anak yang menggunakan baju salur-salur atau anak laki-laki tersebut. Nah, ketika kedua anak dengan massa yang berbeda ini bermainan ayunan dengan panjang tali yang sama, dapat dilihat bahwa ukuran ayunannya sama ya, panjang talinya. Waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan satu ayunan penuh itu akan sama. Perbedaan massa atau berat badan mereka itu hanya mempengaruhi besarnya gaya yang diperlukan untuk membuat mereka berayun atau bergerak, tetapi tidak mempengaruhi waktu yang mereka perlukan untuk satu siklus ayunan periode. Namun, jika anak yang menggunakan baju pink akan lebih cepat bergerak daripada anak laki-laki yang di sampingnya, itu mungkin saja itu ada pengaruh dari gaya luar, yaitu gaya dorongan dari kakinya atau orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa massa itu tidak akan mempengaruhi lama atau lajunya atau periode dari sebuah ayunan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.